Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk untuk review pertama PTS Ganjil Fisika tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama adalah sebutkan faktor-faktor yang paling besarnya momen gaya. Momen gaya atau torsi yaitu perkalian antara gaya dengan lengannya. Nah, ini adalah gayanya atau berat benda. Kalau dikasih massa benda yaitu berat benda dengan momennya. Dengan momen ini adalah posisi gaya terhadap poros. Ya. Sebutkan dimensi dari momen gaya. Nah, tadi momen gaya adalah F kali R sin theta. Nah, F-nya adalah Newton. Newton itu adalah kilogram meter per second kuadrat dikali dengan meter. Sehingga satuannya jadi kilogram meter kuadrat second min 2. Dimensi dari kilogram adalah M, dimensi dari M adalah L, dimensi dari S adalah T. Ya. Nah, kalau ada gambar seperti ini, apakah besar momen gaya terhadap titik O? Berarti kita bisa cari dengan F kali sin theta dikali R, atau FR sin theta sama aja ya. Nah, F-nya adalah 50 dikali sin 37 dikali 10, 37 derajat. 50 sin 37 adalah 3/5 dikali 10. Jadi jawabannya adalah 300 Newton-meter. Lanjut, momen gaya total yang bekerja pada batang. Nah, ini ada panjangnya kan awalnya 1,2. 1,2 ini 30. Berarti di sini adalah 30, 40, 70. Berarti di sini 50 cm-nya. Hitungnya dulu ya. Kemudian karena dia porosnya adalah ini titik P. Ya. Berarti yang hidup adalah F1, F2 serta F4-nya. Sekarang kita tentukan dulu. Kalau ini porosnya di P, F2 ini nanti torsinya tandanya adalah positif karena dia berlawanan arah jarum jam. F2-nya ini negatif, kemudian F4-nya adalah positif. Kalau kita sudah tentukan tanda-tandanya, sekarang tinggal sigma torsi di P, yaitu ada torsi 1 yang positif, kemudian ada torsi 2 negatif, kemudian ada torsi keempat positif juga. Torsi 1 berarti tinggal 60 dikali 50 cm, kita ubah ke dalam M 0,5, terus 50 dikali 0,3 ditambah 100 kali 0,7 ya, karena F4 itu terhadap porosnya 70 cm, jadi kita ubah jadi 0,7. Ini coret 6 kali 5 30, ini coret kurang 15, ini juga coret tambah 70, ini 15 tambah 70 85 Newton-meter. Kemana arahnya? Berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang ini ada soal berikutnya yang ditanya adalah besar momen inersia. Kalau momen inersia dan ini adalah terhadap poros, kita tentukan dulu. Ini misalnya adalah M1, ini M2, ini M3. Nah, M2 ini belum ada nih jaraknya. Jaraknya terhadap P berarti ini
besarnya 40 cm gitu ya. Karena kan 100 kurang 60 jadi 40 cm. Sekarang kita tinggal tulis sigma inersia di titik P itu ada inersia 1 tambah inersia 2 tambah inersia 3. Inersia rumusnya adalah mr kuadrat. Nah, ketika ini bendanya 1 berarti ini 1 kuadrat. Ini 2 R2 kuadrat. M3 R3 kuadrat. M1 nya adalah 2 kali jaraknya 1 cm itu 1 berarti ya. 1 cm adalah 1 meter. Kemudian M2 nya adalah 1 kali 0,4 kuadrat tambah M3 nya 0,5 dikali 1 kuadrat. 2 kali 1 2 tambah 0,4 kuadrat 4 kali 4 16 0,16 tambah 0,5 jadi 2,66 Newton meter persegi. Gitu ya. Nah, kalau ada soalnya seperti ini kita bikin dulu gambarnya. Ya, kita petakan dalam koordinat kartesius. Nah, benda ini misalnya kita 1, 2, 3, 4. 1 berapa ya? 2, 3, 4. Nah, benda A ini, benda A dia letaknya di 4,0. X-nya 4. Y-nya 0. Ini benda A berarti. Kemudian ada benda B 0,4. Berarti inilah benda B-nya di sini letaknya. Kemudian benda C 0,2 di sini berarti ya. Gitu. Nah, di sini yang diminta adalah besar momen inersia sistem jika diputar pada poros sejajar sumbu Y dibilang melalui benda A. Berarti kita garis dulu. Kalau dia sejajar sumbu Y berarti di Y-nya. Namun, jarak titik C dan B ini, benda C dan benda B ini terhadap titik A adalah yang kita hitungkan untuk si sumbu X-nya. Nah, gini. Nah, C sama B ini jaraknya berarti terhadap titik A ini adalah 4 ya. Karena ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4, ini juga 4. Sekarang, kita tinggal sigma I terhadap A adalah adanya IB tambah IC. Nah, IB berarti MB RB kuadrat tambah MC RC kuadrat. MB nya 400 gram berarti dia 0,4 dikali 4 kuadrat tambah MC nya 0,55 dikali 4 kuadrat. Nih, sekarang kita jumlahkan aja ini sama ininya ya. Jadi 0,95 dikali 4 kuadrat sama aja ya. 0,95 dikali 16 berapa tuh? 0,95 kali 16 15,2 kilogram meter persegi. Kita lanjut. Inersianya ada 90. Di sini yang diketahuinya adalah inersianya 90 kilogram meter persegi. Kemudian ada percepatan sudutnya, alfanya 6. Yang ditanya di sini adalah momen gaya. Momen gaya itu berarti torsi adalah I kali alfa. Kita tinggal kalikan 90 kali 6 yaitu 540 Newton meter ya. Lanjut. Energi kinetik
Perlu diingat bahwa rumus energi kinetik benda menggelinding Eka adalah setengah mv kuadrat 1 plus K. Nah, tinggal kita masukkan setengah mv kuadrat 1 plus, karena ini adalah bola pejal itu konstantanya yaitu 2/5. Maka tinggal setengah mv kuadrat 1 tambah 2/5 adalah 7/5. Hasilnya adalah 7/10 mv kuadrat. Dan di bawah nih diketahuinya masih bola pejal juga, berarti EK-nya kita tinggal tulis. EK-nya adalah tadi rumusnya kita pindahkan ke sana, yaitu 7/10 mv kuadrat. Tinggal kita tulis M-nya ganti dengan 25 karena di soalnya 25. Ini MV, maaf, bukan MV, M-nya kan kita sudah masukkan M-nya, jadi tinggal V kuadratnya. Ya. Ini V kuadrat. Ini kita sederhanakan, dapat 5, ini dapat 2. Jadi 35/2 V kuadrat. Jadi jawabannya adalah 35/2 karena di sini masih mengandung variabel V kuadrat. Nih, V kuadrat. Kita lanjut. Nah, ini ada masanya. Ada masanya 8 kilo, kemudian ada V-nya 30 meter per second. Yang ditanya adalah energi kinetiknya, menggelinding. Kita tulis dulu, Eka tadi apa rumusnya? Setengah mv kuadrat 1 plus K. Setengah mv kuadrat, K-nya kita ganti dengan setengah. Kenapa? Karena konstantanya adalah setengah untuk silinder pejal. Setengah. Sekarang kita tinggal memasukkan masanya, kita ganti dengan 8, V kuadratnya kita ganti dengan 30. Ini ya. Yang 1 ditambah setengah adalah 3/2. Nah, 8 bagi 2 adalah 4, 4 bagi 2 adalah 2. Jadi 900 kali 6. Ya, 30 kali 30, 900 kali 2 kali 3 kali 6, berarti 9 kali 6. 54 tambah 02. Joule. Lanjut. Nah, momentum sudut. Ingat bahwa momentum sudut adalah L sama dengan I kali omega. Gini ya. L adalah I kali omega. Nah, di sini ada panjang talinya K. Maka kita ganti I-nya, kan rumusnya adalah mr kuadrat. Berarti mr kuadrat kali omega. Nah, R-nya ini kita ganti dengan huruf K gitu loh. Jadi M K kuadrat kali omega atau M omega K kuadrat. Gitu. Nah, penari balet nih. Penari balet kita tulis, penari balet itu dia menggunakan konsep hukum kalau momentum sudut, berarti I kali omega gitu ya. Kecepatan sudutnya lebih besar, dia mau kecepatan sudutnya lebih besar, maka yang harus dilakukan penari itu adalah ngapain? Kalau dia mau diperbesar berarti dia melipat tangannya, kemudian apalagi selain melipat tangannya? Kalau omega mau diperbesar berarti I-nya harus mengurangi inersianya gitu, atau memperkecil inersianya ya. Kita lanjutkan. Di sini yang diketahui ada massa A
terus panjang A, terus massa B, panjangnya sama, kecepatan sudutnya juga sama. Yang ditanya adalah momentum sudut si B-nya. Nah, kita tulis dulu, berarti LA kita bandingkan dengan LB. Yang ditanya adalah LB, berarti jangan LB per LA aja. Ini LB per LA ya, sebentar sudah deh. LB per LA, karena ini tanya yang B ya. LB per LA. Nah, rumus momentum sudut adalah inersia. Inersianya adalah mr kuadrat, kemudian kalikan dengan omega. Ini juga mr kuadrat kali omega. Omeganya katanya sama, panjang talinya juga sama. Jadi tinggal MB banding MA. Bisa tulis lagi di sini MB per MA. MB-nya adalah 1. MA-nya juga 1 ternyata. Jadi jawabannya nanti LB sama dengan LA. Kita ini soal terakhir. Ingat sekali lagi, kalau untuk penari balet berarti dia L awal sama dengan L akhir. Nah, di sini I awal, omega awal sama dengan I akhir, omega akhir. Awalnya itu adalah yang dilipat tangannya, berarti nanti kalau dia dilipat kecepatan awalnya itu besar. Yang ini kecil. Nah, kalau ini besar berarti yang ini I awalnya adalah kecil, I akhirnya nanti yang besar, gitu ya. Sementara momentumnya ini tetap ya, momentumnya tetap. Oke, gitu. Lihat gambarnya baik-baik. Itu gambar yang pertama itu dia yang A itu dia dilipat, jadi omeganya lebih besar. Itu saja dari Miss. Nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal PTS dengan baik. Simak baik-baik ya, catat baik-baik di buku tulis kalian. Assalamualaikum.